selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu, walau pedih hati. Namun aku bertahan, ya. Semuanya udah terlanjur. Aku gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kamu kenapa gak nyerah aja sih? Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu. Oh, yeah. Kini harus aku lewati. Kini harus aku lewati tanpa dirimu, ya. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu, walau pedih hati. Namun aku bertahan, yeah. Traveloka. 편히 섰던 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 Halo, suaraku udah masuk belum, Rek? Udah. Kasih ini dong. Oke, makasih. Di sini aku mulai aja ya sebelum mungkin terlalu larut malam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Ya, makasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Riwah 2.0, di mana Riwah ini itu acara proker rutin dari kami, dari
Prodi TRKB. Nah, untuk malam ini kebetulan adalah teman-teman dari angkatan 20. Semoga tetap semangat di malam hari ini, karena kan tadi juga habis kelas ya mungkin sampai malam banyak yang di kampus. Semoga tetap semangat, jangan ada yang ngantuk ya. Nanti soal ini materinya penting dan bakalan berguna juga buat kita ke depannya. Nah, untuk di Riwah kali ini kita ada tema yaitu tips mencari ide skripsi dan kiat sukses penulisan skripsi. Next. Nah, untuk kali ini pembicara untuk kita malam hari ini itu ada Bu Amila Sofia, STMT. Selamat malam Bu Amila. Ya, selamat malam Nabila. Suara saya terdengar jelas? Iya, kedengeran kok Bu. Makasih Bu. Oke, yuk. Ya. Sebelumnya Nabila bakal bacain rundown pada malam hari ini. Yang pertama yaitu ada open gate, lalu ada pembukaan, ada pembawaan materi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Amilah, lalu ada Q&A buat teman-teman mungkin yang mau tanya, dan yang terakhir ada penutupan. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke selanjutnya, yaitu pembawaan materi yang akan disampaikan oleh Bu Amila Sofia. Kepada Bu Amila, Nabila persilahkan. Oh ya, sebelumnya mohon maaf teman-teman yang bisa open cam, minta tolong untuk open cam ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa semua dulu ya. Selamat malam semuanya. Malam Bu. Moga-moga sih ini ya. Karena ini sudah malam. Rasanya kok kurang elok kalau kita itu membawakan materi gitu ya. Ini lebih ke ini sedikit stimulus untuk nantinya kita berdiskusi. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin tahu jatah waktu saya untuk menyampaikan berapa lama nih? Maksimal 90 menit, Bu. Maksimal 90 menit. Oh, oke. Untuk Q&A? Itu sudah sama Q&A. Oh, oke. 1,5 jam lah ya sama Q&A. Oke. Jadi aman lah. Artinya bisa jadi nanti saya tidak akan terlalu banyak penyampaiannya, tapi lebih kepada apa sih yang ditanyakan oleh teman-teman, apa sih yang ingin apa yang digalaukan gitu ya. Biasanya sih gitu, apa yang digalaukan supaya nanti kita bisa bahas bersama di sini. Nah, sesuai dengan permintaan panitia, bahwasanya kalian ingin tahu tips dan trik serta kiat sukses untuk melaksanakan skripsi ya, melaksanakan skripsi. Dan saya juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba skripsi gitu, padahal PKL, KKN juga belum dilaksanakan, tapi saya rasa ini karena mahasiswa TRKB cukup visioner begitu ya, sehingga sudah beranjaknya itu ke skripsi. Sebelumnya kalau misalnya suara saya putus-putus atau kurang jelas, nanti tolong di notif ya. Oke, bisa next. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh gitu ya, yang pertama adalah kita perlu kenal dulu skripsi itu apa sih. Nah, kan ada yang bilang skripsi itu syarat lulus Bu. Ada yang bilang ya itu seperti tugas akhir gitulah Bu, kayak ujian akhirnya anak S1 gitu ya. Jadi kalau menurut KBBI, skripsi itu karangan ilmiah gitu ya, karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Kalau kita lihat di sini itu keywordnya adalah karangan ilmiah, jadi mau nggak mau kalian harus menulis ya. Kemudian keyword kedua adalah wajib ditulis oleh mahasiswa, dan keyword ketiga sebagai persyaratan atau sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademik. Artinya tidak hanya skripsi yang membuat Anda lulus gitu, tetapi ada nanti yang lainnya. Dan skripsi adalah salah satunya
gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya adalah ini ya, siapa saja yang boleh mengambil skripsi? Apakah semua mahasiswa sekarang sudah boleh itu, ataukah ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan mungkin harus dipersiapkan jauh-jauh hari, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi syarat formalnya adalah ini, gitu ya. Jadi yang boleh mengambil skripsi adalah mahasiswa yang pertama adalah sudah mengambil metodologi penelitian medpen ya, kalau di TRKB itu ada di semester 5 ya, semester 5. Kemudian medpen ini nantinya menjadi syarat untuk mengambil proposal, gitu ya. Jadi untuk bisa mengambil proposal Anda sudah harus lulus medpen. Lulus itu artinya bukan cuma ngambil ya, tapi mengambil dan nilainya ketika keluar itu adalah minimum D. Kalau E itu artinya tidak lulus. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi perhatikan klausulnya. Untuk setiap prasyarat apapun, dia itu hanya mengambil atau lulus mata kuliah tertentu. Kalau lulus itu tuntutannya adalah minimum D. Ya. Selanjutnya adalah sudah menyelesaikan segala persyaratan administratif, mencakup keuangan, KRS, dan KHS yang ada di masing-masing bagian akademik, gitu ya. Nah, ketika Anda sudah melaksanakan semua ini, secara formal Anda diperbolehkan untuk mengambil yang namanya skripsi. Tapi sebetulnya selain persyaratan formal, ada lagi persyaratan non-formalnya. Yang jelas adalah kalian sudah punya ide apa yang ingin diangkat menjadi skripsinya, gitu ya. Itu syarat non-formalnya. Tetapi kan untuk membangun itu yang jadi kegalauan semua mahasiswa, nggak hanya kalian gitu ya, mahasiswa yang ya mungkin saya dulu pun juga pernah mengalami hal yang sama, tapi itu adalah sebuah proses pendewasaan dan proses penyusunan skripsi itu sendiri, sehingga ya mari kita nikmati aja gitu ya. Oke, lanjut. Nah, permasalahannya adalah yaitu tadi persyaratan non formalnya, yaitu bagaimana sih caranya cari ide judul. Nah, biasanya mahasiswa itu kepentoknya tuh sama ini realistis nggak sih, atau Anda ingin mempertahankan idealismenya dan lain sebagainya, sehingga nggak ketemu-ketemu gimana sih caranya cari ide judul gitu ya. Nah, sebetulnya yang namanya ide judul itu yang menjadi patokan adalah kalau Anda baca dokumen kurikulum ya, itu capaian pembelajaran lulusan. Itu yang jadi patokannya. Jadi di akhir itu mahasiswa tuh mampu apa sih? Tiap mata kuliah pasti kan punya capaian pembelajaran mata kuliah ya. Ketika di akhir sesi ini diharapkan Anda mampu apa? Nah, mungkin yang pernah ikut kuliah saya tuh tahu, saya pernah ngomong tuh biasanya. Di akhir mata kuliah ini Anda mampu ini loh, gitu ya. Nah, termasuk di skripsi. Patokannya adalah pahami dulu targetnya, gitu ya. Gimana cara cari ide itu, pahami dulu targetnya. Targetnya tuh apa? Anda ketika lulus itu mampu menjadi seorang yang bisa apa, gitu. Itu semua tertera di dokumen kurikulum. Dan itu ada di website, seingat saya sih ada, gitu ya. Anda harus mampu apa itu. Nah, dari sana itu menjadi tujuan yang nanti diturunkan tuh. Oke, kalau syaratnya hanya itu, misal, oh saya punya minat nih, baru ditarik minatnya. Gitu ya. Minatnya tuh kemana sih? Oh, saya suka ngulik software, Bu, gitu ya. Oh, saya nggak suka software, saya lebih suka ngulik hardware. Oke, hardware. Nah, sekarang pertanyaannya, katakanlah Anda
suka ngulik software, katakanlah Anda suka ngulik hardware. Sekarang pertanyaannya adalah buat apa gitu ya? Buat apa? Apa sih implementasinya? Nah, itu ketika sudah bicara implementasi, maka kolaborasi multidisiplin ini perlu. Artinya Anda perlu ngobrol gitu ya. Ngobrol dengan mungkin temennya yang dari jurusan lain, ngobrol dengan mungkin dosennya gitu ya, ngobrol dengan teman sejawatnya. Ngobrol ini perlu. Ngobrol untuk apa? Untuk brainstorming ide sebetulnya. Dan nantinya ketika Anda sudah brainstorming, maka akan suatu saat akan muncul gitu ya. Kliknya itu, oke, saya senang ngerjain ini gitu ya. Yang penting senang dulu. Senang ngerjainnya dulu gitu ya. Nah, masalah realistis atau idealis ini adalah apa yang nanti Anda konsultasikan dengan dosen pembimbing. Gitu. Karena memang kalau kita ingin idealis, ya biasanya sih waktu kerjanya nanti yang akan panjang. Gitu. Waktu pelaksanaannya yang akan panjang. Memang hasilnya akan sangat bagus gitu ya. Karena idealis. Makanya tuning realistis dan idealis inilah nanti yang perlu Anda lakukan bersama dengan pembimbing masing-masing. Oke. Nah, jadi kalau kita kulik ya, kira-kira sumber ide itu bisa dari mana saja, gitu ya. Ada beberapa source ya, ada beberapa sumber gitu yang bisa ditarik, yaitu yang pertama adalah dari magang atau PKL. Nah, PKL itu adalah mata kuliah yang wajib Anda laksanakan, gitu ya, sebesar 2 SKS, dan setidaknya dilaksanakan itu di semester 6. 6 itu melaksanakannya berarti tidak ketika waktu kuliah ya. Ya, Anda perlu prepare waktu untuk PKL tersendiri, dan biasanya mahasiswa itu melaksanakannya di waktu liburan semester gitu. Jadi mungkin di semester depan gitu ya Anda melaksanakan PKL, kemudian memprogram mata kuliah PKL sehingga nanti nilainya itu sudah tersimpan begitu ketika akhir langsung muncul gitu ya. Atau Anda ingin melaksanakan semester depannya. Nah, ini harus dituning antara PKL dan KKN karena pelaksanaannya adalah ketika libur antara 2 semester ya. Sehingga perlu dipersiapkan waktunya, kemudian segala kelengkapannya gitu ya. Nah, seingat saya sih sekitar seminggu lagi lah kira-kira itu akan ada sosialisasi tentang PKL ini, sehingga bagi teman-teman yang mungkin terutama 2020 ya kemarin belum ikut magang yang bisa terkonversi ke PKL, kan berarti Anda masih punya tanggungan yang harus diambil tuh, yaitu ngambil PKL. Terus silakan diikuti semua panduan-panduannya gitu ya. Kemudian selain PKL, permasalahan atau ide, sebenarnya kan kita tuh waktu ngerjain skripsi itu kan cari masalah. Nah, ini cari masalah biar lulus ini ya ngerjain skripsi. Jadi selain dari PKL, Anda juga bisa dapat ide itu dari magang. Jadi apa sih yang dibutuhkan di real di industri itu apa, itu bisa dari magang atau PKL. Nah, selain dari magang atau PKL, Anda bisa juga dapat ide apa yang akan dikerjakan pada skripsi itu melalui penelitian dosen. Jadi dosen itu memang dituntut untuk melakukan penelitian dan Pengmas, dan termasuk di dalamnya adalah penelitian rutin ya yang dilaksanakan oleh dosen-dosen yang ada di prodi. Nah, ini kalian boleh, seandainya tidak punya ide, Anda istilahnya ya window shopping gitu ya. Window shopping. Kalau saya istilahkannya itu window shopping, datang ke dosen-dosen begitu, kemudian tanya, Pak, Bu,
Saya ingin tahu kira-kira Bapak atau Ibu apakah sedang melaksanakan penelitian? Kalau iya itu dengan topik apa begitu yang sekiranya bisa saya bantu dalam rangka pelaksanaan skripsi. Jadi masuk ke pohon penelitiannya dosen-dosen seperti itu. Positifnya adalah biasanya ini akan dibimbing secara full begitu ya, karena kan juga termasuk proyek dari dosen-dosen tersebut. Dan juga biasanya sih fundingnya sudah ada, biasanya karena penelitian dosen itu dibiayai begitu. Nah, nanti teman-teman jadi bisa inilah ya, resource sharing lah ya istilahnya begitu, tentang biaya-biaya. Nah, kalaupun Anda nggak, misal tidak berminat dengan penelitian yang dilaksanakan di prodi begitu ya, kemudian ingin mengerjakan yang lain, mungkin punya ide di lingkungan sekitarnya, nah itu juga bisa diangkat jadi topik skripsi, asalkan visibility study-nya itu cukup jelas dan realistis gitu. Nah, untuk memvalidasi itu gimana caranya? Ya, Anda berdiskusi dengan calon pembimbingnya gitu ya. Misal, Pak, Bu, saya punya ide tentang ini. Nah, silakan Anda berdiskusi dengan dosen-dosen yang menurut Anda memang relevan di bidang itu, kemudian kalian diskusikan gitu. Lalu bisa digodok bersama ide yang ada itu. Ataupun ingin menyelesaikan kasus berdasarkan sumber referensi tertentu yang kasusnya mungkin jauh gitu ya, bukan di sekitar kalian, tapi urgensinya cukup tinggi. Nah, ini bisa didapat kalau seseorang tuh banyak baca ya sebetulnya. Kalau ini dari baca-baca paper, dari baca-baca buku ataupun report tertentu gitu, kemudian bisa punya ide dan mengangkat kasus tersebut menjadi topik skripsi itu sangat mungkin sekali. Dan tentunya untuk melakukan tuning antara realistis dan idealis tadi itu tentunya Anda harus berdiskusi juga dengan pembimbing. Karena yang tahu tingkat kesulitannya, yang tahu kira-kira nanti Anda N-nya itu sampai mana sih gitu ya. Jangan sampai kan tak hingga gitu kan. Nah, adanya malah nggak lulus-lulus. Nah, itu dengan dosen pembimbing. Sehingga silakan manfaatkan kesempatan untuk berdiskusi itu dengan baik gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan sih bisa disampaikan gitu ya terkait dengan pencarian ide ini. Tapi yang jelas adalah pencarian ide ini nggak bisa dilakukan secara mendadak ya, nggak bisa dilakukan secara mendadak. Bulanan itu menurut saya cukup cepat. Artinya bisa jadi itu tahun bisa jadi ya 5 bulan, 6 bulan, 1 semester gitu ya. Itu bisa jadi hanya mencari ide saja gitu ya. Bahkan bisa jadi tahun untuk mencari ide. Sehingga ada baiknya ketika Anda sudah nyicil. Oh, saya nih minatnya di sini sih gitu ya. Kemudian oke, karena minatnya di bidang A, misal saya mau ngulik di bagian ininya gitu ya. Kemudian dilihat apakah visible atau tidak. Nah, visibility study itu udah tingkat setelah ide itu sudah ada gitu ya. Sebelum memang betul-betul dimatangkan. Jadi ide sudah ada, baru nanti Anda melakukan visibility study. Sehingga proses ini sebetulnya bukan proses yang cepat dan memang harus dicicil begitu. Kalaupun ketika medpen Anda belum menemukan topik yang pas di hati gitu ya, yang klik gitu ya, itu wajar begitu, karena memang dalam satu semester itu tidak banyak yang bisa melakukan itu. Tetapi tetap itu merupakan sebuah proses ya. Melaksanakan medpen itu adalah sebuah proses. Anda kan diminta untuk mencari ide begitu ya. Dan itu kalau tidak dipaksa juga tidak akan start. Dan saya rasa dari medpen itu
itu Anda sudah mulai berproses untuk brainstorming ide ya. Meskipun ya kita nggak ngerti apakah ide yang Anda pakai ketika di Medpen dengan yang real nanti ketika dilakukan di skripsi itu sama. Kan belum tentu. Dan boleh tidak sama. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah do and don'ts dalam pengerjaan skripsi. Ini tentang kiat-kiat ya. Apa sih yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari gitu. Terutama ketika Anda mengerjakan skripsi. Karena jujur aja mengerjakan skripsi itu ya senangnya sih senang gitu ya, karena beban Anda di perkuliahan itu sudah tidak ada, tapi juga akan ada stresnya gitu. Dan juga banyak godaannya. Nah, godaannya seperti apa yang kita lihat nanti. Oke, lanjut. Nah, terusnya dulu ya. Terusnya yang pertama yang penting adalah, ini sedikit tips dari saya ya, itu laksanakan pembimbingan secara berkala. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya, wah, ada sih mahasiswa yang mungkin, saya pembimbingan nanti aja nih Bu kalau udah selesai. Gitu. Atau saya pembimbingannya cuma di awal, di tengah, sama di akhir aja Bu. Udahlah, cukup syarat minimum. Ya. Nah, itu preferensi ya, preferensi Anda. Tapi saya menyarankan Anda melaksanakan pembimbingan secara berkala. Kenapa? Karena yang pertama memang ada batas minimum. Berapa kali bimbingan untuk bisa maju tidak. Jadi itu persyaratan administratif juga gitu ya. Meskipun dosennya sulit ditemui, gimana sih caranya Anda tetap proaktif untuk menghubungi? Karena ya mungkin seringnya ya, dosen itu nggak akan ngitung Anda itu sudah bimbingan berapa kali, tapi Anda yang akan ingat gitu ya. Saya sudah bimbingan berapa kali karena nanti akan ada kartu kendalinya yang harus ditandatangani oleh pembimbing, dan itu penting untuk Anda simpan dan kalian inventarisir begitu, karena itu menjadi syarat ketika nanti Anda ingin maju sidang, itu nanti dihitung. Oh, sudah memenuhi syarat minimum bimbingan atau belum? Kalau sudah, bisa maju gitu ya. Tapi kalau belum ya Anda harus bimbingan lagi. Dan itu akan penting. Tapi selain sebagai syarat administratif, pembimbingan secara berkala itu menurut saya penting karena ya itu tadi. Ketika Anda maju, itu kan yang maju itu memang mahasiswanya, tetapi pembimbing di sini kan sifatnya adalah nantinya membantu Anda gitu ya. Membantu Anda dalam melaksanakan sidang, sehingga apapun yang Anda kerjakan itu baiknya adalah pembimbing tahu gitu, kenapa dilakukan dan kenapa tidak dilakukan, supaya bisa membantu Anda ketika menghadapi penguji. Sehingga ini menjadi penting. Dan sedikit hint ya, sebetulnya penilaian terbesar itu nanti bukan dari penguji, tapi dari pembimbing. Sehingga Nah, ini nanya satu lagi kan? halo, bocor ya kayaknya. Oke, jadi yang penting karena penilaian itu nggak hanya dari penguji ya nantinya, termasuk dari pembimbing, dan porsi pembimbing itu cukup besar dalam mempengaruhi nilai akhir Anda di skripsi yang nilainya 6 SKS itu. Maka jalinlah hubungan baik dengan pembimbing Anda masing-masing nantinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini, buat target tiap minggu berikut dengan timeline-nya. Nah, ini saran ya yang saya berikan kepada Anda yang akan melaksanakan skripsi, selalu buat target tiap minggu. Dan timeline-nya jelas. Kenapa? Karena yaitu, kita dengan membuat timeline yang jelas gitu ya, dan ketat, itu membantu kita untuk tetap stick to the target
gitu ya. Tetap pada tujuan dan tidak ngelambiar istilahnya, nggak kemana-mana gitu ya. Karena apa? Karena sangat rawan di skripsi itu kan Anda tidak punya jadwal terstruktur seperti kuliah gitu kan. Kalau kuliah kan Anda punya jadwal terstruktur. Oke, hari ini kuliah fisik komputer misalnya 3 SKS, berarti kan 2,5 jam, mulai jam sekian sampai jam sekian. Kalau nggak datang, nanti nggak bisa absen. Nah, itu kan sudah dikondisikan untuk jadwalnya itu terstruktur, sehingga Anda mau nggak mau melaksanakan. Tapi di skripsi tidak seperti itu. Gitu ya. Di skripsi itu sangat bergantung pada ini kemampuan Anda mengendalikan diri dan manajemen waktu. Karena dengan dibebaskan seperti itu ya, cepat atau tidaknya seseorang lulus itu sangat bergantung pada masing-masing. Sehingga ya ini menjadi penting buat target tiap minggu dan timeline. Itu menjadi penting. Kemudian yang ketiga adalah selain kita bicara tentang teknis ya, secara fisik ya, secara mental juga penting. Persiapkan mental Anda dan selalu berusaha untuk membangun vibe positif. Gitu. Kenapa? Karena mood itu penting, gitu ya. Mood itu penting, mentalitas itu penting, karena segala yang dilakukan dengan pikiran positif pasti hasilnya akan lebih baik, gitu ya. Dan kekacauan itu munculnya adalah dari vibe-vibe negatif, gitu. Sehingga selalu berusaha bangun vibe positif. Kalaupun nanti ketika di tengah jalan, saya nggak mood nih ngerjain skripsi, gitu ya. Ya cari cara, gimana caranya supaya mood. Misal, Anda nggak mood ngerjain di lab, ya cari cara supaya tetap berprogres, meskipun sedikit. Gitu ya. Mungkin Anda sedang tidak mood untuk ngerjakan kerja lab gitu, ya berprogres yang lainnya gitu, yang dicicil yang lain, misal nulis gitu ya, saya mau nulis dikit-dikit gitu, yang penting berprogres, jangan sampai stuck, diem, berhenti. Nah biasanya keenaan, kalau keenaan gitu ya itu tadi ujung-ujungnya mandek. Kalau udah pause itu kayak enakan pause gitu, ujung-ujungnya nanti nggak selesai-selesai. Nah, itu bahaya gitu ya. Kemudian yang keempat, jangan lupa buat logbook selama pengerjaan skripsi. Logbook ya. Logbook itu catatan harian gitu. Catatan harian terkait dengan pengerjaan penelitian ataupun pekerjaan yang ada di industri juga akan menggunakan logbook gitu ya. Intinya catatan untuk pekerjaan Anda pada hari itu. Dan buat logbook itu yang rapi ya. Yang rapi, terstruktur gitu. Tiap hari apa sih yang kalian kerjain ditulis. Kemudian kalau ada masalah ya diceritakan aja. Oh, ternyata misal Anda ngerjain hardware ya. Oh, hardware saya error nih, butuh troubleshoot. Troubleshootnya di bagian ini loh, gitu. Dan lain sebagainya itu coba diceritakan dengan detail. Ini sangat berguna, kenapa? Ketika nanti Anda melakukan penulisan, ya, ini kan masih penelitian ya, pengerjaan skripsi itu untuk penelitian. Nah, ketika Anda melakukan penulisan, itu Anda bisa tinggal mengelaborasi aja dari hasil-hasil yang sudah ada atau yang sudah dicicil ditulis di logbook kalian. Gitu, sehingga penulisannya itu bisa lebih cepat gitu. Oke. Next. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa dilakukan gitu ya? Yang bisa dipersiapkan. Yang kelima adalah coba latihan menulis, gitu ya.
coba latihan menulis. Artinya menulis di sini bukan menulis dalam arti menulis artikel populer atau apa gitu ya, tapi latihan menulis secara ilmiah. Latihan menulis secara ilmiah itu kan ya satu logis gitu ya, kemudian dia sumber referensinya jelas, kemudian beretika ya. Di logika, etika, dan retorikanya itu harus oke. Nah, logika itu ya dari teori-teori yang sudah ada, begitu kemudian dielaborasi, kemudian Anda coba jelaskan rasionalisasinya, dan dicantumkan sumber referensinya itu yang clear. Jadi itu bukan sebuah asumsi yang mengada-ada, tapi sebuah fakta yang dituliskan oleh mungkin sumber lain yang sudah melakukan sebelumnya. Oke. Nah, latihan nulis ini nggak bisa seperti Roro Jonggrang membangun candi ya, dalam semalam jadi 1000 candi. No. Jadi latihan menulis ini sebuah proses yang panjang, dan sebetulnya dari kurikulum kita itu dari awal sudah mencoba untuk melatih Anda nulis, yaitu mulai dari laporan praktikum. Ya, laporan praktikum Anda itu dikondisikan supaya Anda bisa nulis. Tapi kebanyakan memang belum sempurna. Tapi it's okay, itu adalah latihan. Gitu ya. Nah, mungkin secara lebih gamblang, lebih jelas ketika Anda ikut Medpen itu jadi tertohok. Gitu ya. Oh, saya dulu nulisnya ternyata salah ya caranya. Gitu ya. Oh, ternyata saya dulu nyantumkan referensi tuh kurang ya, atau tidak sesuai ya, atau oh ternyata saya melakukan parafrase itu enggak oke. Sorry. Koneksi saya keputus ya tadi ya. Oke. Suara saya terdengar jelas ya sebelumnya? Jelas, Bu. Oke, jadi tadi kita sampai mana nih? Sampai latihan nulis ya. Dan itu nggak bisa dilakukan dalam waktu cepat gitu ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan meski di luar ya struktur pembelajaran yang sudah didesain oleh prodi. Artinya Anda bisa juga latihan nulis ini nggak hanya melalui kegiatan akademik. Kalau dari mata kuliah itu kan dari kegiatan akademik ya. Tapi Anda juga bisa melakukan ini tuh dari kegiatan kemahasiswaan. Misal Anda ikut ke mungkin ini ya, organisasi yang memang ke arah penulisan karya ilmiah. Nah, itu sangat membantu. Tapi seandainya tidak ingin berorganisasi, mungkin saya nggak punya waktu Bu yang namanya organisasi bla 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 ini, ya. Karena saya udah ikut organisasi yang lain yang A, B, C, D gitu ya, mungkin. Nah, Anda juga bisa latihan nulis itu dengan cara ikut event-event yang memang mengharuskan Anda menulis secara ilmiah. Gitu. Dibikin project sendiri, tujuannya memang satu untuk bersenang-senang, dua untuk jalan-jalan, misalnya gitu ya. Tiga termasuk latihan nulis, gitu ya. Misal kayak PKM, kayak mungkin gemastik, gitu ya, atau mungkin lomba-lomba KTI lainnya, meskipun Anda nggak di bawah organisasi penulisan karya ilmiah, Anda boleh ikut gitu. Dan saya rasa itu akan sangat membantu Anda dalam melatih gimana sih cara nulis yang baik. Selain itu juga sekalian nyicil brainstorming ide sebenarnya.
Itu tuh dalam rangka nyicil brainstorming ide. Hingga ketika Anda sudah terbiasa bikin project, Anda sudah terbiasa nulis, oke, sorry, ini kenapa internetnya agak tidak bersahabat ya. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Jadi nulis itu atau berproject atau ya brainstorming ide itu bukan sesuatu yang sulit gitu ketika Anda sudah dari awal itu melakukan itu. Nah, ini mungkin kalau misalnya ada yang angkatan 21, angkatan 22 itu bisa mulai ini ya, mulai dipikirkan gitu. Akan ada manfaatnya ketika Anda sudah mulai coba latihan gitu ya. Dengan cara itu tadi mungkin ingin ikut lomba-lomba ide begitu ya, itu kan mengharuskan Anda nulis juga. Gimana sih cara memformulasikan ide kalian itu menjadi sebuah formulasi yang baik yang bisa disampaikan kepada juri. Nah, ketika nanti pasti ada presentasinya lah, pasti akan ada presentasinya. Dan ini sekalian mengasah kemampuan presentasi Anda. Karena ya jujur aja presentasi itu bukan sesuatu yang bisa diasah dalam yang pasti kesesuaian terkait sorry saya ganti koneksinya dulu ya. Ini lebih jelas nggak ya? Jelas Bu. Aman, Bu. Aman. Oke, nggak putus-putus ya, aman ya. Oke, ya lanjut ya. Tadi kita sampai kemampuan presentasi ya, dan ini relate juga dengan mengasah kemampuan presentasi. Tuh. Jadi sama dengan menulis, kemampuan presentasi itu nggak bisa dilatih dalam semalam. Lebih kepada mentalitasnya sih yang tidak bisa dilatih dalam semalam. Ya, kita bisa aja presentasi ngafalkan gitu ya. Apakah oke ya, boleh-boleh aja. Anda ngafalin, Anda bikin skrip, kemudian presentasi itu. Tetapi nggak bisa ditipu itu adalah rasa nervous. Meskipun mau ditekan sebagaimanapun, yang bisa menghilangkan rasa nervous adalah hanyalah jam terbang. Gitu ya, sebagian besar yang bisa menghilangkan itu adalah jam terbang. Artinya, semakin tinggi jam terbang Anda akan semakin tidak terlihat nervous itu. Saya nggak bilang hilang ya, tapi bisa tertutupi. Gitu. Sehingga penting sekali untuk mengasah kemampuan presentasi. Jam terbang ini bisa didapatkan dari mana ya? Cari event-event yang mengharuskan Anda untuk melakukan presentasi. Gitu. Nah, ini bisa dipersiapkan sejak awal sebetulnya ya, sejak awal perkuliahan. Meskipun mungkin di kegiatan akademik Anda akan dapatkan itu, gitu ya, dosen-dosen akan ada yang menuntut Anda supaya melakukan presentasi, tetapi presentasi yang sebenarnya adalah presentasi yang ya apa ya, yang bukan nebeng temennya gitu ya, yang bukan nebeng temennya, yang punya tanggung jawab yang sama gitu ya. Nah biasanya kalau di perkuliahan Anda nggak dapatkan itu. Kenapa? Karena kebanyakan sih masih ada yang mungkin bisa jadi tameng begitu ya. Kemudian ada yang bagian saya operator aja. Nah ini
Padahal kemampuan presentasi yang sebenarnya itu yang ketika ya Anda betul-betul ya menghadapi audiens itu. Tuh. Jadi tempat latihan-latihan ini bisa macam-macam ya. Termasuk salah satunya adalah ya yang tadi kalau Anda memang berlatih di karya tulis gitu, kemudian pasti akan butuh presentasi itu bisa dilatih di sana. Karena ya kalau dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kan nothing tulus ya. Kalaupun salah juga so what gitu. Ngaruh kelulusan kan? Enggak, gitu kan? Anda bisa tetap bersenang-senang sekaligus latihan. Tapi beda dengan skripsi. Kalau presentasi Anda nggak oke, ya bisa jadi mempengaruhi kelulusan, bisa jadi mempengaruhi nilai. Itu kan ada beban di situ ya. Nah, kemudian tips yang kedua, yang kedua ini ya, ini udah ketujuh gitu ya, yaitu buat kemungkinan pertanyaan yang mungkin muncul. Nah, ini bisa didapatkan dengan cara apa ya? Semakin sering diskusi, ya, semakin sering diskusi entah dengan pembimbing, entah dengan teman sejawat, entah dengan seseorang yang memiliki expertise di sana, gitu ya. Itu bisa memudahkan Anda untuk menyusun ini. Dan yang kedua adalah kenali juga karakteristik penguji. Ini nantinya ya. Kenali karakteristik penguji. Kira-kira penguji A ini bidangnya apa dan kemungkinan dia nanya apa. Itu bisa diperkirakan. Dan tentunya bisa kalian diskusikan dengan pembimbing ya. Dan yang terakhir adalah latih mentalitas kalian dari kegiatan akademik dan kemahasiswaan itu mulai dari sekarang. Mentalitas ini nggak hanya mentalitas ketika Anda maju. Artinya ketika Anda mengerjakan, gimana Anda tetap bertahan gitu ya, ulet untuk mengerjakan itu adalah suatu bentuk mentalitas. Dan ini tadi, ini bisa dilatih dari kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Karena ya sebagaimana halnya ketika seseorang latihan makan pedas gitu ya, makin sering maka akan semakin tebal. Jadi mau dihantam sebagaimanapun permasalahannya gitu ya, hantam sana hantam sini dia akan nggak masalah, nggak break out. Nah, yang penting adalah itu. Oke, lanjut. Nah, kebalikannya adalah apa downs-nya gitu ya. Nah, yang utama adalah ini yang utama ya. Dan ini menjadi penyebab banyak teman-teman mahasiswa mungkin di luar sana yang GO adalah menjadi orang hilang. Padahal dia eksis. Nah, sekarang adanya sosmed itu kan ingin apa ya? Ingin membantu menyebarkan eksistensi seseorang ya, tapi kok pas skripsi ada aja orang-orang yang hilang. Ini bahaya gitu ya. Karena ini alasan utama skripsi itu nggak selesai-selesai dan alasan utama seseorang bisa dapat surat cinta dari fakultas alias SP1. Itu adalah orang hilang. Nah, jadi kita telisik lagi sih sebenarnya apa sih yang jadi apa itu namanya? Jadi pemicu atau masalah utama atau akar masalah dari orang hilang biasanya adalah satu, dia stuck dengan topik yang dikerjakan, gitu ya. Dia stuck sehingga galaunya itu masalahnya galau sendiri, tidak dikonsultasikan atau tidak didiskusikan. Tidak hanya dengan dosen pembimbing, Anda bisa diskusi itu dengan teman sejawat yang menurut Anda memang bisa diajak diskusi dan bisa memberikan alternatif pemecahan solusi atau alternatif pemecahan masalah, sehingga nanti akan ada alternatif yang bisa dilakukan supaya yang nggak menyerah ya. Jadi orang hilang ini biasanya satu karena dia stuck kemudian menyerah, dan salah satu solusi yang menurut
dia bisa dilakukan adalah jadi orang hilang. Padahal itu bukan solusi, itu solusi semu menurut saya. Kenapa? Karena justru itu adalah jalan keluar yang itu tadi menjerumuskan, gitu ya. Malah nggak selesai masalahnya, tapi malah nambah-nambahin masalah. Jadi selalu bangun komunikasi yang oke, gitu ya. Jangan sampai jadi orang hilang. Nah, untuk temennya yang mungkin menemukan temennya yang lain berpotensi jadi orang hilang ini, nah sebagai sebuah teman yang menjunjung tinggi solidaritas ya, ada baiknya itu mulai di-guide gitu. Ditanyai, ayo ke lab misal, ayo kita ngerjain bareng gitu ya, di approach supaya itu tadi jangan sampai ada temennya yang jadi orang hilang gitu ya. Kemudian selain jadi orang hilang, yang jangan sampai Anda lakukan adalah membuat asumsi segalanya akan berhasil. Nah, ini. PD itu bagus, tapi PD yang tidak berdasar itu namanya sombong. Gitu ya. Jadi, kemungkinan keberhasilan itu ada, tapi bukan segalanya akan berhasil. Artinya ini supaya Anda nggak ngentengkan. Ya. Anda nggak ngentengkan. Nah, termasuk ketika Anda punya ide, oh ini pasti akan berhasil. Oh, belum tentu. Sebelum Anda punya ide, sebelum Anda memastikan topik Anda dan memastikan judul Anda, gitu ya. Judul itu dipastikannya di proposal ya. Judul itu dipastikannya di proposal. Nanti luaran dari proposal adalah proposal skripsi, yang mana judulnya itu fix, artinya nggak bisa diubah-ubah lagi. Dan ketika Anda skripsi, ketika mungkin menemukan atau ya pahit-pahitnya ada perbedaan gitu ya dari asumsi yang sudah dilakukan di proposal, judul itu nggak bisa diubah. Makanya penentuan kata-kata di judul ini menjadi krusial. Krusial karena kalian nggak akan bisa mengubah judul. Kalau Anda ingin mengubah judul, artinya Anda harus mengambil proposal lagi, sidang lagi, lalu skripsi lagi. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Sehingga pastikan dulu ide Anda bisa bekerja atau lakukan visibility study. Visibility study itu bisa dalam bentuk percobaan awal, gitu ya. Percobaan awal atau juga berdasarkan referensi, gitu ya. Kemudian Anda lakukan mini riset gitu untuk memastikan hal-hal yang belum pasti. Kemudian baru generate judul yang ingin Anda angkat. Karena itu tadi, sebegitu krusialnya ya. Selanjutnya adalah jangan lakukan ini ya, tidak fokus pada tujuan. Nah ini alasan kedua sebuah skripsi nggak selesai-selesai adalah gelambiar, tidak fokus pada tujuan. Kenapa? Karena skripsi itu 6 SKS, 6 SKS itu sebetulnya hitungannya adalah 6 kali 150 menit ya. Berapa tuh? Yang bantu saya ngitung. 6 kali 150 menit. Oh, 900 ya. Ya, 900 dibagi 60. Berarti 15 jam. Ya, 15 jam per minggu. Jadi skripsi itu 6 SKS, artinya 15 jam per minggu itu harus Anda curahkan setidaknya ya, 15 jam per minggu harus Anda curahkan untuk mengerjakan skripsi. Nah, kalau dibagi jadi 5 hari, ya paling enggak 3 jam itu pikiran dan hati Anda curahkan untuk ngerjain skripsi. Tuh, maksudnya 6 SKS. Nah, sayangnya di skripsi itu kan nggak ada jadwal yang pakem gitu ya. Nggak ada tuh. Misal hari Senin, 3 jam itu dari jam 9 sampai jam 12 gitu kan nggak ada. Nggak ada aturan wajibnya. Anda terserah aja mau ngerjain kapan.
Nah, ini sangat rawan sih mahasiswa itu ngerjakan yang lain, gitu ya. Misal, oh saya lebih suka ngerjain project yang lain, Bu. Saya lagi bikin bisnis, gitu misal. Sehingga skripsinya diabaikan dulu. Nah, ini rawan banget, jadi nggak selesai-selesai. Gitu. Atau, oh, saya mau ngerjain yang lain dulu, Bu. Skripsinya nanti aja. Atau yang penting 3 jam. Atau nanti saya rapel, Bu. Ngerjain skripsinya itu cuma 2 hari. Masing-masing 8 jam. Gitu ya. Nah, ini rawan nggak selesai-selesai. Sehingga, ya itu tadi, jangan tidak fokus pada tujuan. Coba diatur begitu ya. Target tiap minggu tuh Anda harus apa untuk mendapatkan hasil akhir tujuan Anda itu ngapain, tiap minggu itu diatur. Saya minggu ini target sudah misal menyelesaikan bab 1. Minggu kedua saya udah menyelesaikan sebagian dari bab 2. Misal. Itu betul-betul diatur. Karena itu tadi, ketika Anda sudah nggak berprogres saja, dikit aja, di pause gitu ya, nah itu godaan untuk tidak mengerjakan itu sangat tinggi. Nah, ini butuh apa ya? Butuh dorongan yang kuat kalau kita mau kembali lagi ke pace yang sudah dibangun sebelumnya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah jangan mengabaikan doa, gitu, karena ada guyonan juga ya, ada candaan gitu. Orang sekolah itu yang penting apa sih? Yang penting dapat ijazah, ya enggak. Yang penting pinter, ya enggak. Tapi yang penting selamat. Selamat untuk sampai tujuan, gitu ya. Karena banyak sekali hal-hal yang menjadi mungkin bisa jadi menghambat Anda untuk lulus gitu. Bahkan kadang itu hal-hal yang ya apa ya, tak terhindarkan gitu ya. Ada yang sudah selesai nulis gitu ya. Dulu ada tuh teman saya sudah selesai nulis, sidangnya minggu depan, laptopnya bermasalah sehingga dia harus nulis ulang semua pekerjaan dari awal sampai akhir. Nah, itu kan hal-hal yang tidak terhindarkan. Jadi jangan sampai mengabaikan doa, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Pertanyaan lain adalah, so what's next? Jadi setelah Anda skripsi artinya Anda lulus kuliah kah? Nah, ini kan banyak tuh setelah Anda mungkin mahasiswa sudah sidang itu langsung gitu ya. Wah, happy dia. Ada yang langsung pesta gitu ya, ada yang langsung wah, ada karangan bunganya gitu ya. Udah ngalang-ngalai karangan bunganya. Apa itu namanya, ucapan selamat rektor gitu kan. Ada yang bikin-bikin seperti itu. Tapi sebetulnya perjalanan Anda itu belum selesai. Kenapa kok belum selesai? Karena yang namanya lulus itu bukan hanya lulus skripsi. Skripsi itu kan mata kuliah ya. Bukan hanya lulus skripsi, tapi lulus kuliah. Gitu. Dan ini berbeda klausul begitu ya. Oke, nah, jadi apa sih yang dikatakan sebagai lulus kuliah? Nah, lanjut. Oke. Jadi apa yang dikatakan lulus kuliah adalah ketika kalian sudah memenuhi unsur-unsur yang ada di depan nih. Nah, yang pertama adalah lulus di 144 SKS mata kuliah yang ada di program studi atau yang telah terkonversi ya kalau sekarang. Artinya lulus itu yaitu tidak ada nilai E. Kalau Anda masih punya nilai E, meskipun Anda lulus skripsi, Anda belum bisa lulus kuliah. Anda masih harus ngulang mata kuliah yang nilainya E itu tadi. Sehingga Anda belum bisa dinyatakan lulus atau punya gelar kalau di kita ST gitu ya. Itu makanya harus diperhatikan.
Kemudian selain itu ada kewajiban untuk melakukan publikasi karya ilmiah. Nah, di UNER itu sudah diatur di pedoman pendidikan terbaru, yaitu pedoman pendidikan UNER tahun 2022, itu bisa Anda akses ya. Anda akses di webnya pendidikan.uner.ac.id, ada pedomannya. Anda diwajibkan untuk melakukan publikasi karya ilmiah untuk jenjang S1 itu minimum di repositori perguruan tinggi yang terintegrasi dengan RAMA. RAMA ini adalah sistem repositori publikasi karya ilmiahnya milik Kemendikbud, ya, Kemendikbudristek, RAMA namanya. Dan ini sudah difasilitasi oleh universitas. Artinya Anda harus submit juga. Anda harus nyusun selain karya ilmiahnya adalah artikel ilmiahnya yang nanti akan dipublikasikan di repositori perguruan tinggi. Kemudian telah menyelesaikan skripsi, ini jelas ya, dan tidak hanya skripsi beserta berkas-berkas yang menyertai berkas itu ya termasuk laporan akhir yang sudah direvisi, gitu ya. Kemudian ini ya, tanggungan bebas lab, bebas perpus, kemudian tanda terima skripsi ke pembimbing, ke penguji, kemudian ke perpustakaan, itu juga termasuk, nanti akan ada listnya. Kemudian syarat-syarat yang terkait dengan ILPT, ya, skornya yang sudah ditetapkan oleh pusat bahasa minimum berapa itu ada, itu bisa Anda cari informasinya berapa. Itu juga termasuk berkas-berkas yang menyertai skripsi ya. Kemudian skor SKP ya, skor poin kemahasiswaan Anda itu berapa, dan itu ada nilai minimumnya berapa ketika Anda diperbolehkan untuk lulus begitu. Selanjutnya yaitu telah dilakukan yudisium. Jadi apa itu yudisium? Yudisium itu adalah sebuah penetapan ya yang biasanya dilakukan di tingkat fakultas ya. Ketika berkas-berkas itu sudah terpenuhi, nilai sudah masuk, semua hal yang ada selain di semua hal yang menjadi syarat untuk kelulusan itu sudah masuk, kemudian disidangkan di tingkat fakultas. Oke, mahasiswa A, dia sudah melaksanakan skripsi, nilainya segini, gitu ya. Kemudian dicek, oke, sudah lulus 144 SKS, tidak ada nilai E, nilai D-nya tidak kurang dari 20%. Nah, ini. Jadi teman-teman yang masih punya atau yang masih punya tabungan nilai D cukup banyak ya, coba ditekan supaya dia enggak lebih dari 20%. Karena itu bisa mempengaruhi Anda boleh lulus atau enggak gitu ya. Nah, itu. Kemudian nanti disidangkan di tingkat fakultas, lalu diketok lalu oke, dia lulus. Itu yang namanya yudisium. Nanti pelaksanaannya adalah 2 kali, setidaknya sih 2 kali dalam setahun ya, atau setidaknya 1 kali per semester. Dan biasanya sidang itu menyesuaikan dengan jadwal yudisium. Jadi kalau yudisiumnya pelaksanaannya mungkin Juli gitu ya. Nah, nanti sidang itu ditutup sampai Juni gitu supaya ada persiapan untuk menyerahkan berkas guna pelaksanaan yudisium, biasanya seperti itu. Nah, ini nanti akan diumumkan sih biasanya setiap semester ya. Nanti yudisium di semester ini tuh akan dilaksanakan kapan sih gitu supaya teman-teman akan selalu bisa bersiap. Nanti kalau misalnya Anda ternyata lulus skripsinya ya, sidangnya itu melebihi batas yudisium, maka nanti akan diikutkan ke yudisium berikutnya gitu. Oke, next. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi. Kelulusan itu ternyata bisa batal, gitu ya. Kelulusan bisa batal. Jadi tidak selalu
ini ya, berhasil. Tapi ini bisa dihindari dan Anda bisa berhati-hati soal ini. Kelulusan bisa batal kalau ditemukan adanya tindakan plagiarisme pada penyusunan skripsinya. Ini sumbernya dari Pedoman Pendidikan UNER tahun 2022. Sehingga Anda perlu berhati-hati dalam penulisan skripsi. Ya, Anda perlu sangat berhati-hati karena bisa jadi ketika bahkan sudah ketok palu dia batal ketika ini ketemu. Gitu ya. Sehingga sangat penting untuk Anda berlatih cara menulis yang tidak plagiat. Karena sejauh ini kalau kita hanya berpedoman pada yang sudah Anda lakukan di penulisan, mungkin penulisan ini ya, laporan, itu sangat banyak sekali plagiarismenya. Tuh. Jangan sampai itu dilakukan ketika Anda nyusun skripsi. Karena konsekuensinya cukup fatal. Nah, kalau misalnya kelulusannya batal, apa yang bisa dilakukan? Ya, Anda ngambil proposal lagi, lalu ambil skripsi lagi. Itu konsekuensinya. Jadi Anda perlu berhati-hati soal ini. Dan ini bisa diukur ya, plagiarisme. Tingkat plagiarismenya bisa diukur. Nanti akan ada toolsnya untuk mengukur ini. Oke, lanjut. Nah, ini. Tentang tantangan dan strategi. Gimana sih caranya menghadapi tantangan dan cara mengatasinya gitu ya. Bagaimana strateginya ketika kita melaksanakan skripsi terutama. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa challenge-nya. Challenge-nya adalah yang pertama, sulit membaca paper. Nah, ini sering sekali. Jadi, gimana sih strateginya supaya itu tadi tidak sulit membaca paper itu ada dua kemungkinan. Memang papernya yang sulit dipahami, atau Andanya yang sudah bosan bacanya dan menyerah, gitu ya. Nah, memang yang namanya baca paper itu akan banyak istilah-istilah yang mungkin di persepsi Anda itu sulit begitu ya. Tetapi itu adalah pembiasaan dan itu perlu sedikit-sedikit dengan sabar gitu ya. Diterjemahkan, oh ini maksudnya tuh ini loh istilahnya. Oh ini tuh maksudnya ini. Nah ketika Anda nggak ngerti, jangan ketika nggak ngerti ya sudah. Gitu ya. Kalau saya nggak ngerti ya sudah. Saya mau jalan-jalan dulu gitu. Ya enggak. Tapi coba didiskusikan. Ketika Anda menemukan hal-hal yang tidak Anda mengerti, Anda diskusikan itu dengan pembimbing atau dengan teman-teman yang menurut Anda memang mengulik hal yang mirip. Dan biasanya kalau sesama nggak ngerti itu enaknya adalah seperti ada teman seperjuangan gitu ya. Nah, itu bisa jadi strategi yang oke untuk mulai belajar memahami paper. Selain ya ada strategi lainnya sih yang bisa diterapkan gitu. Misal seperti membuat rangkuman atau mencatat atau menargetkan informasi apa yang ingin Anda cari, kemudian dibuat tabel atau matriks yang simple begitu, lalu mencatat hal-hal yang penting di matriks tersebut, itu juga jadi sebuah strategi yang baik menurut saya. Tapi yang jelas adalah memang di awal kan sangat sulit. Tapi Anda jangan nyerah di situ gitu. Karena baca paper itu memang awalnya mungkin lama, tapi ketika sudah banyak baca paper yang sejenis ya lama-lama akan cepat. Lama-lama akan secara berangsur-angsur cepat. Memang paling enak adalah ketika Anda sudah punya perencanaan ya akan menulis apa, gitu. Kemudian baca paper itu ya menyesuaikan dengan kebutuhan yang ingin Anda cari. Gitu. Jadi langsung ditulis, langsung diparafrase ya nanti akan jadi kalimat-kalimat yang tentunya nanti bisa menjadi kontribusi untuk penulisan mungkin di dasar teori Anda gitu ya.
itu akan terasa lebih tidak membosankan atau kerasa nggak nggak bikin ngantuk gitu. Nah, yang kedua adalah nggak pede dengan judulnya. Nah, ini juga sebuah challenge ya, terutama challenge untuk mentalitas sebetulnya. Nah, nggak pede dengan judul itu bisa terjadi ketika memang mungkin melihat judul-judul yang lain atau compare dengan paper atau compare dengan temannya yang lain sehingga dia nggak pede dengan judulnya. Nah, coba perasaan-perasaan kecil hati itu mulai dihilangkan, gitu ya. Mulai dihilangkan kan ketika Anda melakukan sidang proposal, ketika judul itu sudah diketok lalu sudah disetujui, maka ya itu berarti kan sudah diakui oleh baik dosen pembimbing maupun dosen penguji, sehingga Anda nggak perlu berkecil hati seperti itu. Nah, yang menjadi challenge selanjutnya adalah tidak ada mood untuk nulis. Nah, ini nih yang bahaya. Mood untuk nulis itu memang perlu diciptakan. Jadi tidak bisa serta-merta ya seperti angin aja. Kalau datang ya alhamdulillah begitu ya, kalau nggak datang ya sudah gitu. Tapi mood untuk nulisnya perlu diciptakan. Nah, salah satu caranya adalah dengan itu tadi, stick to the target itu penting. Ketika Anda sudah menargetkan, oke, hari ini harus selesai latar belakang. Misal. Itu kan sudah ada target ya. Nah, maka mood untuk nulis itu mau nggak mau dia akan muncul sendirinya karena kebutuhan. Butuh nulis latar belakang. Entah nanti hasilnya itu nggak oke, atau ya syukur-syukur oke gitu ya. Kalaupun tidak oke, setidaknya Anda itu udah nulis. Dan itu bisa direvisi nanti ketika mungkin sudah menulis yang lainnya, kemudian ketika dilihat-lihat lagi, oh kata-kata saya ini kurang oke nih, tinggal ya revisi minor lah gitu. Tapi untuk mengatasi tidak menulis itu ya tadi dikondisikan, tolong dikondisikan gitu. Selanjutnya adalah ada yang sudah stres lihat skripsi. Nah, ini manajemen stres ini memang perlu ya. Makanya mentalitas itu menjadi penting. Karena ya itu tadi, stres itu bisa jadi sumbernya macam-macam. Bisa dari ya memang skripsinya sendiri, topiknya membuat stres, atau mungkin dosen pembimbingnya yang bikin stres, atau mungkin dirinya sendiri yang bikin stres, atau mungkin lingkungan di rumah yang bikin stresnya itu banyak. Maka memang mentalitas ini perlu. Sehingga berdiskusi dengan teman sejawat itu menjadi penting. Artinya diskusi itu ya termasuk Anda melakukan sambat session lah ya. Sambat session itu apa ya? Sesi-sesi untuk itu tadi. Mungkin Anda menemukan kesulitan, ingin curhat dan lain sebagainya. Itu bisa dengan teman-teman sejawat itu tadi, gitu ya. Untuk itu tadi manajemen stres dari pelaksanaan skripsi, karena nggak jarang sih orang-orang yang ketika melaksanakan atau mengerjakan skripsi itu stres di tengah jalan karena mungkin ada hambatan-hambatan yang terjadi gitu ya. Karena nggak mungkin lah, tidak tanpa hambatan sama sekali itu nggak mungkin. Biasanya ada aja apa gitu ya. Kemudian, nah ini challenge lagi adalah harus datang ke kampus atau lab. Nah ini. Jadi coba kenali diri Anda ya. Kalau misalnya Anda memang tipikalnya adalah, oh saya bisa aja rajin mengerjakan tanpa ke kampus atau lab, ya silahkan gitu ya. Buktikan kalau memang Anda bisa. Tapi harus datang ke kampus atau lab ini rawan membuat Anda jadi lupa dengan skripsi. Sehingga terasa apa ya, oh masih oke kok kayaknya gitu ya, saya belum ngerjain tuh masih oke kok, padahal di sisi lain ya
Yang lain mungkin sudah berprogres lebih dari itu. Jadi sebetulnya datang ke kampus atau lab itu sambil melihat, oh teman saya udah segini loh, oh saya berarti kurang cepet nih, harus lebih dipacu gitu kayak gitu. Jadi itu sambil melihat, oh bagaimana sih progres-progres yang ada di sekitar Anda, sehingga jangan sampai Anda malas datang ke kampus atau lab gitu ya. Kemudian challenge lainnya adalah dosen sulit ditemui. Nah ini itu juga salah satu tantangan ya. Barangkali Anda ada yang kedapatan dosen yang sangat sibuk begitu sehingga sulit ditemui, maka strateginya adalah teman-teman coba yang melakukan approach dengan lebih aktif daripada dosennya. Gitu. Kenapa? Karena pembimbingan itu perlu dan ya salah satu challenge-nya adalah bikin janji kan ya. Bikin janji yang mungkin waktu Anda tepat, waktunya dosen juga tepat, dan itu tidak mudah begitu. Kita cari kuliah pengganti aja sulitnya minta ampun gitu ya. Tapi ini bukan hal yang tidak bisa dilakukan, sehingga coba approach dosennya lebih aktif. Saya yakin sih kalau dosen-dosen di kita tuh akan mengusahakan, cuman memang kebanyakan sih ya itu tadi sudah punya tanggungan kerjaan ini itu, sehingga teman-teman bisa ya itu tadi approach dengan lebih aktif. Kemudian ada challenge lainnya yaitu tadi takut waktu mau maju sidang. Nah itu kan juga challenge. Tapi ini bisa diatasi dengan yaitu tadi banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan. Biasanya sih akan ada sesi-sesi latihan seandainya memang Anda nggak pede untuk presentasi, bisa request ke pembimbingnya untuk, ya Pak, Bu, saya mau latihan presentasi, seperti itu. Dan itu bisa dilakukan secara berkala. Oke, lanjut. Nah, ini ada sedikit resource yang mungkin nanti bisa kalian akses gitu terkait dengan skripsi ya. Ada di pedoman pendidikan UNER itu tertera syarat-syarat Anda lulus itu butuh apa, kemudian ada di pedoman memprogram skripsi UNER. Nah, ini ada modul skripsi, tesis, disertasi, manualnya ya, manual booknya untuk gimana sih cara input skripsi di cyber kampus dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan syarat-syarat administratif, seseorang bisa mendaftar kelulusan ya, mendaftar wisuda itu harus apa aja, itu ada di panduan pendidikan FTMM. Nah, terkait dengan format pedoman skripsi fakultas ya, sampai saat ini sedang digodok, artinya saya tidak bisa share dulu karena memang belum disahkan ya oleh dekan, sehingga belum bisa di-share ke teman-teman. Karena di fakultas sendiri sekarang masih fokus ke penyusunan untuk panduan PKL dan magang, gitu ya. PKL dan konversi magangnya, sehingga ya itu tadi mungkin akan menyusul ya. Harapannya sih di semester depan itu sudah muncul, tetapi sih tidak akan jauh-jauh dengan cara penulisan skripsi di fakultas lain. Artinya silakan Anda kalau misalnya sekarang sudah penasaran, coba jalan-jalan ke perpus, kan ada ruang baca tuh di sana. Di sana akan ada repositori skripsi-skripsi fakultas satu universitas ya, satu UNER yang tersimpan, dan kurang lebih sih formatnya akan mirip gitu. Jadi kalau Anda penasaran bisa coba lihat-lihat di sana. Karena biasanya format skripsi, disertasi, tesis itu mengikuti gaya selingkung, dan gaya selingkungnya itu biasanya ya satu univ gitu. Mungkin kalaupun akan ada perbedaan itu perbedaannya minor gitu ya, sebagai bayangan. Oke,
Saya rasa sih materi saya nggak banyak ya. Kayaknya setelah ini sudah. Coba. Next. Nah, ya. Jadi, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau dicurhatkan terkait dengan persiapan skripsi. Oke, terima kasih Bu Amila buat materinya. Alhamdulillah banget karena seenggaknya kita udah dikasih sedikit wejangan ya buat skripsian di malam-malam kayak gini, tapi ilmunya juga dapat banget. Apalagi kita udah semester tua. Semoga teman-teman tetap semangat dan stick to target tadi yang dikatain sama Bu Amilah. Ingat tujuan awal kita kuliah di sini. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Aku serahin ke teman-teman. Mungkin kalau ada mic-nya yang error, bisa chat langsung aja di kolom komentar. Terus ini juga ada barcode untuk presensi, teman-teman. Nanti ini bakalan dibawa langsung ke forms, Gform, teman-teman isi untuk presensinya. Semoga setelah dengerin materi dan juga sharing dari Bu Amila tadi, teman-teman lebih yakin ya dan juga lebih siap buat nyiapin skripsi. Semangat ya untuk teman-teman semuanya. Jadi gimana nih? Udah ada yang mau tanya atau gimana? Silakan. Ini kayaknya pada galau nih karena udah kena medpen ya. Mungkin teman-teman yang lagi ada di sini bisa ini apa namanya? On cam. Terus seenggaknya kalau nggak ada pertanyaan yang terlalu formal bisa sharing sama Bu Amila apa yang ditanyain, digalauin juga. Meskipun barusan juga baru datang ada yang baru datang dari kampus. Gak apa-apa ya, tetap semangat. Misi mau nanya, Oh ya, ini Bu, katanya kan Yusidium itu sebanyak 2 kali, sekali per semester. Itu 2 kali tuh karena apa ya? Apa sekali saja udah bisa gitu? Gimana? Tentang Yang Yusidium ya kalau nggak salah. Itu yang 2 kali. yudisium. Ya, yang 2 kali. Oh ya. Nah, itu 2 kali tuh karena apa Bu? Terus kalau 1 kali aja nggak 2 kali bisa nggak? Oke. Jadi gini. Ini langsung saya jawab atau gimana? boleh Bu langsung aja. Oke, langsung ya. Jadi terkait dengan yudisium itu sidang yang dilakukan. Anda nggak ikut sih. Kalau di UNER Anda nggak ikut, betulan. Jadi yudisium itu penetapan bahwa seseorang dinyatakan lulus sebagai seorang sarjana. Nah, yudisium ini nanti pelaksananya ya dari tingkat fakultas ya, pimpinan begitu, dan juga program studi. Nah, jadi di UNER sudah diatur bahwasannya pelaksanaan yudisium itu minimum adalah 1 kali per semester. Dan ini bisa jadi tidak hanya 1 kali, gitu. Kalau fakultasnya menghendaki, oh mahasiswa saya banyak nih, saya laksanakanlah 2 kali per semester. Gitu. Tetapi untuk setiap mahasiswa akan hanya mengikuti 1 yudisium saja untuk ditetapkan. Gitu. Tinggal nanti Anda pilih mau periode yang mana, karena setiap semester pasti akan ada sih periode yudisiumnya. Sehingga ini memfasilitasi teman-teman yang mungkin ketika di semester 7 misal belum selesai gitu ya. Kemudian lanjutkan ke semester 8. Nah, di semester 8 ternyata sudah bisa selesai, lalu di yudisium untuk ditetapkan Anda itu lulus sehingga bisa daftar wisuda. Tuh. Kalau Andanya sendiri sih ikutnya cuma 1 kali aja, tinggal milih yang mana. Kalau penetapannya 2,
per tahun itu memang karena pedoman pendidikan, ngaturnya seperti itu. Nanti bisa Anda baca sih, di pedoman pendidikan UNER tentang yudisium. Ya. Oke, makasih Lukman buat pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau tanya atau mau curhat mungkin. Izin Ini bertanya, masih Bu. ada kok. Oke, itu siapa? Saya Farid. Ya, silakan Sebelum Farid. Oh ya, terima kasih Nabila. Sisin Bu, saya Farid. Eh, Mungkin di sini kami meminta kayak tips dan trik buat ngurangin revisi dari dosen pembimbing itu kira-kira nanti gimana ya Bu? Terus apakah nanti pas kami setoran itu boleh saat harus dicetak print out gitu apa boleh file dulu Bu untuk mengurangi cetak print out kan meminimalisir biaya apalagi saya khususnya anak rantau gitu Bu. Terus terakhir Bu, pertanyaannya, kira-kira itu kan nanti semisal kita skripsian itu kan kita ketik di file gitu ya Bu, itu minimal kita cetak backupnya itu berapa itu Bu? Takutnya kayak hardware dari kami ada rusak atau bagaimana. Ada saran buat ditaruhnya di mana dan berapa banyak bentuk backup yang harus kita bikin gitu Bu. Sebelumnya terima kasih. Oke, jadi saya jawab dulu yang mana nih? Tentang yang terakhir tadi tentang apa nih? Print ya. Sorry, ini tadi saya kelempar sih. Terus baru Eh, dengar yang terakhir. Iya Bu, jadi yang pertama itu pertanyaannya kami meminta tips Mm-mm. and trik biar meminimalisir revisi dari dosen pembimbing, Bu. Terus apakah nanti kita boleh Oke. buat aja ke dosen pembimbingnya itu harus cetak print out yang kayak di media sosial dicoret-coret gitu, apa boleh pakai file gitu, Bu? Terus yang terakhir, Hmm. apakah kita minimalnya itu kita harus cetak berapa? Takutnya kayak ada kerusakan di hardware kita dan kira-kira disimpannya di mana gitu, Bu? Kalau ada saran gitu, Bu. Terima kasih. Oh, oke. Ya, terkait dengan ketika Anda melakukan penulisan, kemudian apakah harus di-print atau tidak untuk revisi ini tergantung kebijakan Drosping ya. Karena ada dosen pembimbing yang memang karena mungkin biasanya sih yang senior-senior tuh lebih suka ini sih, print out ya. Karena memang terkadang enggak terkadang seringnya beliau-beliaunya tuh super sibuk gitu ya. Dan ketika disodori soft file itu udah nggak apa ya, udah nggak aware lagi lah, udah lelah juga matanya untuk memproses gitu ya, sehingga lebih prefer sih print out. Tapi ada juga dosen-dosen yang memang males baca print out. Jadi itu nanti bisa dikomunikasikan tergantung karakteristik masing-masing dosen sih, mintanya seperti apa. Tapi kalaupun misal Anda dapat yang dosping yang memang ini apa menghendaki print out, itu bisa disiasati dengan ya itu tadi ketika Anda ngeprint sekali gitu ya, nah itu bisa dibuat bolak-balik atau bisa ya itu tadi pakai kertas yang belakangnya mungkin dari bekas-bekas print yang lalu gitu, itu bisa jadi ini apa itu namanya alternatif lah untuk itu, paling nggak menghemat kertas kan gitu. Kemudian terkait dengan backup ya, backup. Nah, memang sebaiknya adalah Anda punya backup di cloud dan juga di ini ya, hard disk ya. Entah itu hard disk eksternal atau USB eksternal atau eh, di komputernya sendiri. Itu untuk mengamankan sih. Karena ya itu tadi, setiap pengerjaan kalau bisa sih langsung ada backup-annya, setiap pengerjaan langsung di backup gitu ya. Kadang gini ya,
bab 1 final, bab 1 final fix. Nah, itu silakan dilakukan itu ya, penyimpanan paling enggak ya itu tadi ada cloud. Cloud itu bisa 2, Anda kan juga punya 2 ya. Anda terdaftar di Drive OneDrive nggak sih? Terdaftar. Kalau masih itu terdaftar kan? Nah, itu di OneDrive-nya bisa disimpan, di Google Drive-nya juga bisa disimpan. Selain yang ada di PC dan itu tadi hard disk. Saran saya sih itu. Itu ya, mudah-mudahan sih menjawab. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ini ada lagi. Oh, ini nih. Dari Zaki Ada ya. Bu di kolom chat dari Zaki. Iya. Oke. Itu permisi Bu, izin bertanya. Untuk Mm-mm. output dari skripsi semacam perancangan desain suatu mesin, apakah kami juga diharuskan untuk menghasilkan alatnya Bu? Terima kasih. Ya. Jadi tergantung kata-kata judulnya. Kalau judulnya adalah desain dan atau perancangan gitu ya, prototype. Nah, itu kan berarti ya Anda harus bikin prototipenya ya untuk membuktikan memang desain Anda berjalan. Harus ada prototipe. Tinggal nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing dan mungkin nanti akan juga dibahas di ini di sidang ya. Output Anda itu nanti akan prototipe kah atau model yang sebagian prototipe itu ada yang ini ya hardware in the loop simulation begitu yang kombinasi antara prototipe dengan simulasi begitu. Karena dari awal desain dan simulasi. Nah, itu memang klausulnya harus jelas. Kalau hanya desain dan kalau desain saja sih saya rasa sih enggak ya. Biasanya desain dan simulasi atau desain prototipe bla 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 gitu. Itu sih pilihannya. Tapi nanti itu akan difixkan bersama dosen pembimbing dan juga dengan penguji ketika sidang proposalnya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Zaki. Oke, baik. Makasih Bu Amila. Gimana Zaki? Udah siap? Udah puas dengan jawaban dari Bu Amila? Iya baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Itu selanjutnya ada lagi Bu di kolom dari Intan. Izin bertanya Bu, untuk permasalahan seperti perbedaan pendapat antar dosen pembimbing, bagaimana cara mengatasinya dengan tanpa menyinggung perasaan masing-masing dosen pembimbing tersebut? Berat ini pertanyaannya Intan. Oke. Nah, ini memang ya itu tadi ya. Seninya selamat itu ya termasuk ini. Jadi kalau ada permasalahan seperti perbedaan pendapat ya antar dosen pembimbing, nah memang cara paling oke sih didiskusikan bersama. Artinya ya memang diskusi bareng gitu antara dosen pembimbing 1, 2 dan Anda sebagai anak bimbingnya. Itu yang paling ideal. Jadi nanti supaya diperoleh keputusan bersama yang oke gitu. Tapi memang terkadang ada juga yang mungkin tidak punya waktu begitu ya. Nah, ini pinter-pinternya Anda mengolah komunikasi memang. Jadi biasanya sih keputusan akhir itu adanya di pembimbing 1 ya. Keputusan akhir adanya di pembimbing 1. Sehingga Anda bisa coba tanyakan dulu ke pembimbing 2 ternyata seperti ini, kemudian didiskusikan dengan pembimbing 1-nya. Oh oke, kalau pembimbing 1-nya udah oke, saya serahkan kepada pembimbing 2 ya berarti sudah. Biasanya seperti itu sih. Gitu ya. Tapi seandainya memang ogah begitu ya, ya nanti Anda bisa inilah sampaikan. Artinya sampaikan itu ya bukan dengan bahasa yang seakan-akan mengadu pendapat begitu ya.
coba diatur kata-katanya supaya ini apa itu namanya tersampaikannya itu tidak seakan-akan mengadu pendapat gitu. Jadi tidak ada yang tersinggung gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih kita di FTMM sih tipikal dosennya sih nggak akan terlalu baper lah gitu ya. Mudah-mudahan menjawab pintar. Terima kasih Bu. Terus selanjutnya ada dari Dimas. Izin bertanya Bu, bagaimana kita mencari dosen pembimbing dalam pengerjaan skripsi? Apakah nantinya sudah dibagi atau akan mencari sendiri? Oke. Jadi terkait dengan pembimbing untuk skripsi, mahasiswa itu bisa mengajukan. Artinya mengajukan itu bukan berarti ketok palu ya, atau ditetapkan. Nah, nanti antara topik dan pengajuan nanti akan dipertimbangkan oleh KPS, itu KPS yang nanti akan menetapkan. Artinya bisa jadi apa yang Anda ajukan itu diterima, bisa jadi enggak. Karena biasanya yang dilihat adalah expertise-nya. Oh, kalau dengan topik ini tuh cocoknya dengan ini. Untuk menghindari apa? Ini tuh untuk menghindari itu tadi adanya yang topik yang tidak sesuai dengan expertise dosen, dan juga untuk menghindari jumlah ini ya pembimbingan yang terlalu banyak, karena akan ada batas maksimum seorang dosen tuh bisa membimbing. Nah, itu kalau nggak salah berapa ya bimbingan? Kalau nggak salah 10, seingat saya. Iya, 10. Cuma nanti kita lihat ya di pedoman itu ada maksimum berapa itu ada. Karena kalau misalnya ada salah satu mungkin dosen yang overload gitu ya, itu juga kasihan juga. Nanti jadi nggak ngurus yang lain, kan ngurus pembimbingan aja gitu. Jadi sebenarnya bisa sih tektokan dulu, misal punya judul begini, begini, begini. Tapi kalau tektokan tuh saya yakin sih topiknya pasti akan relate dengan dosen A, misal. Nah, nanti Anda bisa mengajukan. Kurang lebih sih begitu. Terima kasih Oke. banget. Buat Dimas, Ya. gimana? Udah puas buat jawabannya? Oke. Selanjutnya ada dari Zaki lagi, Bu. Izin bertanya, untuk pemilihan dosen pembimbing skripsi, apakah sudah bisa mulai sekarang atau harus menunggu sampai nanti mendapatkan matkul skripsi? Oke. Jadi kalau ditanya kapan Anda sudah mulai hunting, itu sudah mulai bisa dilakukan ketika Anda mulai mempersiapkan proposal. Jadi penentuan pembimbing itu tidak ketika skripsi ya, tapi justru ketika proposal. Anda mau ngambil proposal skripsi kapan? Itu sudah mulai bisa diskusi, entah window shopping atau apa gitu ya. Nah, itu sudah bisa dilakukan. Di semester berapa berarti? Semester depan ya? Sudah mulai bisa ambil ya kayaknya. Kalau mata kuliah proposal. Tapi saran saya sih ini dulu ya, Anda PKL dulu tuh. PKL juga semester depan itu cari tempat PKL itu bukan sesuatu yang mudah juga. Nah itu, jadi mungkin bisa dipersiapkan juga buat teman-teman yang barangkali belum ambil PKL atau nggak ambil magang itu ya, mulai dipersiapkan. Oke, mudah-mudahan menjawab si Zaki ya. Oke, terima kasih Bu Amila. Intinya teman-teman yang lagi magang juga udah siap Bu buat nyiapin skripsi deh Bu. Nah, ya. Udah nggak sabar kayaknya. Begitu tuh.
Iya Bu, ini juga makasih Bu Amila untuk jawabannya tadi dan juga makasih untuk sharing malamnya. Ini kayaknya Nana juga udah nggak ada yang ini deh Bu bertanya. Izin Kalau gitu, bertanya. oh masih ada. Oh, Oke ada ya? Reza, silakan Apa langsung itu? aja. Ada ternyata Bu. Izin bertanya, Bu. Kita kan Oke. lagi di tahap pencarian ide gitu. Nah, Mm-mm. bagaimana kita tahu ide kita itu belum pernah dibuat skripsi oleh orang lain gitu. Karena sepengalaman saya mencari-cari ide ini banyak masalah di situ. Misalnya sudah ketemu A, ternyata A ini sudah ada gitu. Mungkin ada saran. Terima kasih. Ya, oke Reza. Kira-kira sudah baca detail ya kesamaannya? Lebih ke outputnya itu, Bu, yang menjadi kesamaan gitu. Oh, outputnya. Oke. Kira gini, sekarang tuh kalau kita cari ide yang betul-betul otentik, nggak akan sama gitu ya. Memang sulit, karena semakin banyak jumlah manusia ya, semakin banyak yang melakukan penelitian juga, itu akan sulit. Dan sebetulnya S1 itu tidak dituntut untuk melakukan pembaruan, gitu, pembaruan. Kalaupun ternyata memang samanya itu adalah di output, tapi kamu bisa coba bedakan di metode. Nah, itu menurut saya sih sudah sebuah perbedaan ya, sudah termasuk pembaruan. Itu bisa dilakukan untuk ranah skripsi. Gitu. Jadi nanti mungkin bisa dilihat lagi selain outputnya ya, mungkin metodenya, oh dia pakai ini, nanti mungkin Anda pakai metode yang lain untuk menghasilkan output yang sama gitu. Kalau udah komparasi metode itu masuknya bisa ranah S2 juga malah. Nah, kalau misalnya beda metode tapi tanpa dikomparasi, nah itu S1 sudah cukup. Itu sih. Dan satu lagi ya, bedanya skripsi dengan project adalah pada skripsi Anda nggak dituntut untuk berhasil sebetulnya ya. Nah, ini nanti mungkin pembicaranya dengan dosping ya. Dospingnya memang punya idealisme tertentu atau tidak. Tapi di skripsi Anda sebetulnya tidak dituntut untuk bisa penelitian itu berhasil sesuai dengan asumsi atau hipotesa yang sudah disusun. Tapi Anda lebih ditonjolkan pada bagaimana mengerti metode, kemudian bagaimana ketika ternyata memang gagal ya, hasilnya itu gagal, Anda punya planning atau perencanaan untuk mengatasi itu, lebih ke situ. Beda dengan project misal Anda bikin robot tertentu gitu ya, karena memang sudah tuntutan project. Nah, kalau project kan mau gimana pun caranya, ya yang penting menghasilkan produk sesuai permintaan ya. Tapi deskripsi tidak seperti itu. Deskripsi adalah yang dinilai itu bagaimana kemampuan Anda untuk yaitu tadi mengelaborasi ilmu pengetahuannya sehingga menghasilkan atau bisa mencapai tujuan itu. Seandainya tidak tercapai pun itu ada backup plan, metodenya seperti apa. Itu bedanya sih. Itu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Ada Bu itu yang angkat tangan, Novel. Silakan Pak. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Terkait syarat kelulusan S1 kan ada publikasi ya, Bu. Nah, skripsi kita itu termasuk publikasi nggak ya, Bu? Atau kita harus kita harus buat publikasi sebelum kita nyusun skripsi, Bu? Oh, enggak sih sebetulnya. Jadi kalau sekedar untuk syarat kelulusan ya,
untuk syarat kelulusan, maka sesuai dengan peraturan pedoman pendidikan 2022 ya, mudah-mudahan sih ketika zaman Anda nggak diupdate lagi lebih tinggi. Yang penting sih Anda nulis artikel ilmiah yang nanti dipublikasi di repositori UNER. Tetapi seandainya memang Anda ingin belajar untuk nulis paper yang dapat diterima di jurnal bereputasi, entah Scopus begitu atau Web Science atau lainnya begitu ya, itu dipersilahkan aja, tapi tinggal tektokannya dengan Dosping gitu ya, tinggal tektokannya dengan Dosping. Tapi kalau sekedar untuk syarat Anda lulus sih enggak, yang penting Anda tulis hasil skripsinya ke dalam bentuk paper begitu, kemudian disubmit ke repositori milik UNER, itu sudah cukup. Baik, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Oke, gimana ada lagi, Rek? Lumayan loh, mungkin biar habis ini bisa siap-siap buat pertanyaan, buat skripsi. Tapi kayaknya udah pada ngantuk. Udah pada ngantuk kali. Saya juga ngantuk. Iya kah? Dulu ya. Oke, kalau gitu. Tapi itu oke. Ya Bu, ini kayak, tapi udah siap sih Bu, udah dikasih sedikit sharing kan Bu, udah dikasih sedikit wejangan, anak-anak ya seenggaknya mungkin udah, alhamdulillah udah bisa ada gambaran buat skripsi. Iya. Kayaknya habis ini juga pada siap-siap, pada semangat juga, semangat lagi. Ya, yang Kalau penting gitu mungkin semangat dulu. ya, iya bener-bener. Bener Bu. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk tetap terus explore, cari tahu untuk skripsinya. Habis itu next mungkin untuk teman-teman ini ya Bu, di sesi akhir kita ada dokumentasi sama simbolik dari kami. Mungkin teman-teman share screen-nya. Oke. Nah ini ada penyerahan simbolik Bu. Namun nanti ada plakat aslinya. Ini hanya sebagai dokumentasi sementara. Oke, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan sukses. Amin, insya Allah. Makasih Bu. Gimana? Teman-teman dokumentasi juga udah siap kan untuk foto? Udah ya? Ntar saya bisa on cam nggak ya? Nexi saya Dalam, yang Bu? agak-agak nih. Saya coba aja deh. Teman-teman mungkin boleh on cam semua buat dokumentasi terakhir. Semangat. On cam yuk. Ada yang ngumpul. Oke, ayo ini masih screen pertama sih, belum full yang on cam. Ayo teman-teman. Ini pada lagi di rumah semua pasti ya? Bu Mila juga di kos, Bu? Oke. Oke, kalau gitu aku hitung ya. Untuk apa namanya? Teman-teman dokumentasi udah siap belum? Udah aman. Oke. Kalau gitu aku hitung 1, 2, 3 buat screen pertama. 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk screen kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman.
Makasih juga Bu Mila untuk waktunya ngelangin Sama-sama. malam kayak gini buat kita Mudah-mudahan semua pastinya. bermanfaat ya. Amin, amin pasti Bu, pasti bermanfaat banget. Kalau gitu Nanti kalau Nabila tutup misalnya aja ya. kalau misalnya ada update soal skripsi pasti akan ada sosialisasi sih. Nanti mungkin ditunggu aja episodenya ya. Iya, Heeh. ditunggu sama-sama kita. Oke. Makasih sekali lagi Bu buat waktunya malam-malam. Ngelangin waktunya untuk kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan teman-teman semuanya juga sukses untuk skripsinya dan dimudahkan, dilancarkan buat cari topik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di riwah berikutnya. Dadah teman-teman. Terima kasih Bu. Makasih, Bu. Waalaikumsalam Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Jangan lupa Saya izin yang live ya. presensi, bisa presensi